Berupaya memecah kerumunan, Wali Kota Medan Bobi Nasution meminta agar warga yang datang untuk vaksinasi massal ini untuk antri sesuai kedatangan. Kerumunan ini terjadi saat vaksinasi massal warga Kota Medan Kamis kemarin. Tingginya antusiasme warga untuk divaksin justru menimbulkan kerumunan dan sempat tak terkendali. Aparat pun berupaya mengatur warga yang datang untuk tertib dan tidak berkerumun. Yang di luar memang tadi saya katakan antusiasme masyarakat sangat tinggi. Ini sangat baik bagi masyarakat di Medan agar cepat terjadi herd immunity-nya, dan prokes di luar ini juga akan kita terapkan. Tadi masih berdiri sudah kita siapkan kursi, sudah kita minta penambahan kursi agar bisa dijarak, bisa penambahan jarak mungkin itu. Dari total sekitar 2,5 juta warga Medan, pemerintah kota menargetkan 70% diantaranya untuk divaksin. Hingga saat ini vaksinasi di Medan telah mencapai 41,2%. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Tidak terima dirazia derek, seorang pengendara mobil memprotes petugas. ...22 anggotanya terpapar COVID-19, Polsek Cilongok, Banyumas, lockdown. Puluhan remaja di Makassar, Sulawesi Selatan terjaring razia balap liar. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya, Anissa Dasuki. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi terkait vaksinasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang diserbu warga. Vaksinasi akan terus digelar untuk meningkatkan herd immunity. Inilah antusiasme warga Kabupaten Bogor saat menunggu divaksin di halaman klinik Polres Bogor pagi tadi. Guna menghindari kerumunan, petugas meminta warga untuk berbaris sesuai kedatangan. Vaksinasi ini ditujukan untuk peningkatan persentase herd immunity di wilayah Bogor, Jawa Barat. Akselerasi terkait dengan vaksin, atau akselerasi vaksinasi terhadap masyarakat Bogor, Kabupaten Bogor pada umumnya. Kita di sini ingin meningkatkan persentase vaksinasi terhadap masyarakat Bogor, di mana saat ini persentase masih rendah, masih cukup rendah. Jadi kita berupaya untuk mendongkrak bagaimana masyarakat Bogor ini herd immunity-nya cukup cepat sehingga bisa mengantisipasi dampak-dampak yang kurang baik terkait dengan COVID-19 ini. Dalam kegiatan ini tidak kurang dari 900 vaksin diberikan untuk warga secara cuma-cuma. Lebih lanjut, kegiatan vaksinasi akan terus digelar guna menekan persebaran COVID-19. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Aksi protes seorang pengendara mobil yang tak terima diderek paksa nyaris berujung keributan dengan petugas. Meski terbukti melanggar aturan, pengemudi tetap berdalih parkir sejenak untuk beristirahat. Inilah aksi protes pengemudi yang tidak terima mobilnya terjaring razia parkir liar oleh petugas Dinas Perhubungan di Jalan Perwira Senen, Jakarta Pusat siang tadi. Meski sempat bersih tegang, akhirnya pengemudi pasrah kendaraannya diderek petugas karena melanggar aturan. Ia berdalih baru saja parkir di bahu jalan karena ingin beristirahat. Sementara 2 mobil lainnya yang kedapatan parkir di bahu jalan di kawasan Senen ikut diderek petugas. Seluruh kendaraan yang terjaring selanjutnya dibawa ke IRT Monas untuk ditindaklanjuti dengan sanksi denda maksimal Rp250.000.
Puluhan remaja di Makassar, Sulawesi Selatan terjaring razia balap liar Jumat dini hari tadi. Dalam razia ini sejumlah pelaku yang panik melihat kedatangan polisi tabrakan saat berusaha kabur. Sejumlah pembalap liar ini nekat memutar balik saat melihat kedatangan petugas dari tim penikam Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan dini hari tadi. Akibat panik, beberapa di antaranya bahkan mengalami tabrakan beruntun. Meski berusaha kabur, sejumlah pelaku berhasil ditangkap. Sepanjang malam tadi, polisi merazia kawasan Jalan Andi Pangeran Petarani yang sering menjadi lokasi balap liar. Puluhan pembalap liar berhasil ditangkap beserta 12 kendaraan yang digunakan. Belasan kendaraan, kemudian belasan remaja yang diamankan, kemudian tersangka atau terduga yang melakukan balap liar serta barang bukti diserahkan ke pihak Lantas Polrestabes Makassar. Puluhan pembalap liar bersama barang bukti sepeda motor dibawa ke Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar. Polisi memberikan surat tilang dan menyita kendaraan selama 3 bulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Mobil yang ditumpangi Wakapolres Lampung Utara Kompol Rosef Effendi menabrak truk box di tol Trans Sumatera Lampung Selatan. Sementara pengemudi truk box dalam pengejaran polisi karena melarikan diri. Kecelakaan terjadi di Jalan Tol Trans Sumatera, kilometer 103.400, Kecamatan Natar, Lampung Selatan pada Kamis malam sekitar pukul 18.30. Insiden berawal saat sebuah truk box berpindah dari jalur lambat ke jalur cepat tanpa menyalakan lampu sen. Dari arah belakang, kendaraan yang ditumpangi Wakapolres Lampung Utara melaju di jalur cepat di belakang mobil box. Karena dalam kecepatan tinggi, mobil Kompol Rosef tidak bisa menghindari truk box yang berganti jalur tiba-tiba hingga terjadi tabrakan. Bagian depan kendaraan ringsek, sementara Kompol Rosef dan ajudannya Brigadir Kavi Indrianto terluka. Keduanya langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara pengemudi truk box dalam pengejaran polisi karena melarikan diri ke arah Pelabuhan Bakahuni. Baku tembak kembali terjadi antara aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata di Bandara Ilaga, Puncak, Papua, menyebabkan 1 tower bandara terbakar. Sementara di lokasi berbeda, 1 warga sipil tewas ditembak KKB. Baku tembak antara pasukan TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB terjadi di kawasan Bandara Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, sore kemarin. Sejumlah fasilitas di bandara dirusak dan salah satu tower dibakar oleh KKB. Selain itu, KKB juga menembak warga sipil yang berprofesi sebagai tukang bangunan di Kampung Eronggoba, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak bernama Habel Helenti berusia 30 tahun. Menurut rekan korban, anggota KKB menggunakan 1 pucuk senjata laras pendek dan 1 pucuk senjata laras panjang. Sementara tim khusus Brimopolda Papua menemukan 2 dari 3 pucuk senjata api yang dirampas oleh KKB saat menyerang Pospol Oksamol 28 Mei lalu. 2 senjata laras panjang yang ditemukan jenis SS1 milik Pospol Oksamol, sedangkan 1 senjata api laras pendek jenis revolver belum ditemukan. Senjata api ditemukan di Kampung Bombing, wilayah berbatasan dengan Papua Nugini yang merupakan rumah singgah milik KKB. Kita kalau hari ini bisa terkoordinasi dengan baik, kita akan mengirim tambahan tim untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok yang melakukan kekerasan terhadap anggota kami sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Yang mudah-mudahan bisa kita lakukan penangkapan dan bisa kita menggali kenapa sampai mereka melakukan pembunuhan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas di Polsek sektor tersebut. Sebelumnya, pos polisi Oksamol diserang dan menewaskan Bribtu Stefanus Mario Sanoy yang sedang berjaga pada 28 Mei lalu. KKB Ngalum Kupel pimpinan Lamek Taplo, wilayah Pegunungan Bintang, diduga kuat berada di balik penyerangan pos polisi Oksamol tersebut. Dari Papua, Nathan Making dan Chandri Andrew, iNews melaporkan. Kejahatan kelompok teroris di Papua merenggut nyawa masyarakat sipil. Tukang ojek hingga guru meninggal dunia akibat ditembak kelompok bersenjata.
Deretan kekejaman kelompok teroris di Papua masih saja terjadi. Guru, siswa, dan tukang ojek meninggal dunia akibat ulah bengis gerombolan bersenjata. Pada 8 April 2021, gerombolan bersenjata di Papua menembak masyarakat sipil di Kampung Julukoma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Seorang guru SD Octavianus Rayu meninggal dunia dalam penembakan itu. Tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba saja anggota teroris menembak ke rumah Octavianus saat korban sedang menjaga kios. Mereka masuk ke rumah dan langsung menembak ke arah korban. Polisi menyebut kelompok yang menembak Octavianus ini pimpinan kelompok Sarbinus Walker. Penembakan oleh teroris bersenjata juga terjadi di Kabupaten Puncak pada Jumat 9 April 2021. Seorang guru, Yonatan Randen, meninggal dunia. Korban ditembak saat mengendarai sepeda motor hendak membeli terpal penutup jenazah Octavianus Rayu. Pada Rabu 14 April 2021, seorang pengemudi ojek dibunuh kelompok bersenjata di Papua, di Kampung Eromaga, Kabupaten Puncak. Korban bernama Udin ditembak ketika berada di area Pasar Ilaga. Selain menembaki warga sipil, kelompok separatis bersenjata Papua juga membakar 3 sekolah, rumah guru, hingga wakil ketua DPRD. Tim Liputan iNews melaporkan. Perempuan yang menganiaya bayi di Lebak, Banten diringkus Polres Lebak. Pelaku ditangkap setelah video penganiayaan terhadap anak kandungnya viral di media sosial. Pelaku hanya bisa pasrah saat petugas menggelandangnya ke kantor polisi. Wanita berusia 30 tahun ini tega menganiaya anak kandungnya dan ditangkap di sebuah hotel di Kota Serang, Banten pada Kamis malam. Dari pemeriksaan sementara, motif penganiayaan pelaku terhadap anaknya karena emosi lantaran sering cekcok dengan suami. Pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara tentang perlindungan anak. Seorang wanita tewas dibunuh mantan suaminya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.